Perkenalkan, nama saya Ibu Kirani Hidayah dengan NIM 231081060, kelas Game Education Lead, mata kuliah Game Education dengan dosen pengampu Pak Adrianus Iwayan India, juga Suksmana Eskom MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media digital. Materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengantar media digital. Yang kedua, prinsip desain media digital. Yang ketiga, game dalam pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran Azure dan pemanfaatannya. Yang kelima, game by utilization. Selanjutnya, yang pertama, pengantar media digital. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. Apapun yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, keterampilan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat memberikan motivasi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Istilah dari media pembelajaran itu sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu media, pembelajaran, dan digital. Secara bahasa, istilah media berasal dari bahasa Latin yakni medius yang berarti perantara. Dalam bahasa Inggris, media adalah bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar dan saluran. Sementara dalam bahasa Arab, sinonim kata media yaitu wasail yang berarti sarana ataupun jalan. Selanjutnya, sedangkan media pembelajaran digital adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media berbasis IT seperti LCD proyektor, laptop atau tablet, dan smartphone. Sebagai contoh, meja adalah sebuah sarana pembelajaran. Namun saat meja digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep baru datar, maka meja tersebut dapat disebut sebagai media pembelajaran. Begitu juga dengan benda-benda asli dan benda-benda rancangan yang dipersiapkan khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Teknologi kini merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar. Berkat alat pembelajaran modern, pendidikan tanpa henti kini dapat dilakukan. Keterlibatan siswa meningkat dan pengetahuan berkembang pesat. Ada banyak media pembelajaran berupa platform yang sering digunakan di semua tingkat institusi, sekolah, dan perguruan tinggi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang dilakukan. Platform teknologi digital dapat digunakan tidak hanya untuk sosial media, hiburan, atau entertainment, melainkan untuk keperluan lainnya, termasuk pembelajaran. Ini mengajak untuk lebih terampil memanfaatkan berbagai platform teknologi digital sebagai sarana atau media pembelajaran. Dapat dilihat pada gambar berbagai platform digital sosial media yang dapat digunakan untuk sumber belajar, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest, dan lainnya. Ada juga seperti Google Classroom yang sering kita gunakan, e-learning, YouTube, Zoom, Google Meet, dan platform lainnya yang mampu menjadi penunjang fasilitas belajar dari rumah. Media pembelajaran tersebut disebut juga sebagai alat atau sumber belajar yang dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan pesan kepada siswanya. Camp dan Dayton mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif penggunaan media sebagai bagian integral dari pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pembelajaran menjadi lebih standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, lama waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dipersingkat. Yang kelima, kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam,
Proses pembelajaran dapat diberikan kapan saja diinginkan atau dibutuhkan. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang dipelajari. Yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, prinsip desain media digital. Yang pertama itu konsistensi. Konsistensi dalam hal tata letak, warna, gaya untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan memahami informasi. Selanjutnya sederhana dan mudah dipahami agar pengguna tidak bingung atau kehilangan fokus. Selanjutnya keterbacaan, yaitu mudah dibaca dan memiliki ukuran font yang cukup besar agar pengguna tidak kesulitan membaca informasi. Selanjutnya kontras, yaitu memiliki kontras yang cukup antara warna latar belakang dan teks agar informasi mudah terbaca. Selanjutnya keteraturan, yaitu teratur dan terorganisir dengan baik agar pengguna dapat menemukan informasi dengan mudah. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu game dalam pembelajaran. Game edukasi termasuk juga ke dalam salah satu jenis game pada umumnya. Namun game edukasi yang dimaksud di sini yaitu sebuah game yang memiliki manfaat sebagai memberikan suatu hiburan, juga memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga menjadi sebuah media dalam memahami sebuah materi pembelajarannya. Yang terjadi yang menjadi pembeda antara game edukasi dengan jenis game biasa yaitu terletak pada isi dan tujuan game. Isi pada game edukasi memuat materi pembelajaran, sedangkan tujuan pada game edukasi yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui bermain dan belajar melalui game. Jadi secara umum game edukasi dapat diartikan sebagai permainan yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir, termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah. Game edukasi dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan untuk belajar mengenal warna, mengenal huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. Juga sebagai salah satu media edukasi yang memiliki pola pembelajaran learning by doing. Berdasarkan pola yang dimiliki oleh game tersebut, pemain dituntut untuk belajar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Status game, instruksi, dan tools yang disediakan oleh game akan membimbing pemain secara aktif untuk menggali informasi sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan strategi saat bermain. Beberapa contoh genre game menurut Novayani pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulation atau genre simulasi. Game yang dibuat berdasarkan hal-hal yang ada di dunia nyata, menawarkan pengalaman berlatih sesuai yang dibuat semirip mungkin dari dunia nyata kepada pemain, mulai dari kendali sifat hingga masalah yang mungkin akan dihadapi. Yang kedua, strategi atau genre strategi. Game yang berfokus pada menyusun strategi, misalnya game mengenai strategi membangun sebuah kosakata atau menyusun siasat perang. Pemain memerlukan kemampuan strategi menyusun perencanaan hingga mengeksekusi perencanaan ketika bermain. Yang ketiga, action atau genre laga. Game yang menghadirkan fitur yang memungkinkan pemain untuk melakukan aksi laga pada karakter gamenya, seperti melompat, memukul, bertarung, menembak, dan lainnya, untuk mengalahkan musuh atau menaklukkan tangan pada game. Yang keempat, puzzle atau genre permainan teka-teki, yaitu game yang berfokus pada pemecahan teka-teki. Yang kelima, role playing game atau RPG atau genre permainan peran, yaitu game yang berfokus pada suatu karakter tokoh utama pada game dan pengembangan karakternya agar dapat menyelesaikan tantangan dan naik level. Pada genre game ini unsur cerita sangat kuat sehingga pemain harus mengikuti alur cerita yang ada pada game.
Proses pembuatan game edukasi. Yang pertama, konten merupakan isi dari game yang akan dibuat. Yang kedua, alur cerita merupakan cara yang telah disusun agar pemain dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, karakter, yaitu karakter-karakter utama dan beberapa karakter pendukung yang akan mempengaruhi cerita game. Yang keempat, tempat merupakan desain kota yang akan dijelajahi oleh pemain. Yang kelima, tujuan permainan merupakan misi yang disusun dan harus dicapai oleh pemain agar proses pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud. Berikut ini adalah beberapa kriteria dari sebuah game edukasi menurut Irsa Wiryasaputra dan Primaini pada tahun 2015, yaitu satu, nilai keseluruhan atau overall value, yaitu nilai keseluruhan dari suatu game terpusat pada desain dan panjang durasi game. Yang kedua, dapat digunakan atau usability, yaitu mudah digunakan dan diakses, yaitu poin terpenting bagi pembuat game. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy, yaitu keakuratan diartikan sebagaimana kesuksesan model atau gambaran sebuah game dapat dituangkan ke dalam percobaan atau perancangannya. Yang keempat, kesesuaian atau appropriateness, yaitu kesesuaian dapat diartikan sebagaimana isi dan desain game dapat diadaptasikan terhadap keperluan user dengan baik. Berikut ini beragam macam contoh game edukasi. Sebelumnya, e-learning merupakan salah satu bentuk media atau platform pembelajaran yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran seperti sekarang ini. Dengan e-learning, pembelajaran tentunya lebih efektif dan fleksibel, serta dapat diakses kapan saja, di mana saja dengan paket internet yang mendukung. E-learning ini dapat berupa juga game edukasi, yaitu yang pertama, G-Compress, yaitu berisi beragam game latihan logika yang memungkinkan anak berlatih penalaran. Bentuk penalaran yang dilakukan dapat berupa gambar, bentuk, suara, serta gerak. Dapat dilihat juga pada gambar. Berbagai macam game latihan logika yang dapat diakses dari game edukasi G-Compress. Yang kedua, Tux-Type, yaitu aplikasi ini memadukan keterampilan mengetik dengan bentuk-bentuk menarik, sehingga merangsang pengguna untuk belajar huruf dan angka. Yang ketiga, Stix. Peserta diajak membuat animasi sederhana menggunakan tokoh Stix yang berbentuk seperti batang hidup. Gerak dan perilakunya kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan animasi yang menarik. Yang keempat, Stellarium. Aplikasi yang memungkinkan peserta untuk belajar astronomi secara real-time. Aplikasi ini dapat membantu siswa mengenal benda-benda langit, rasi bintang, dan galaksi. Karena belum ada standar definisi dan implementasi yang baku dari e-learning, sehingga memiliki definisi yang bervariasi. Adapun yang mengatakan bahwa e-learning kependekan dari electronic learning, e-learning dapat juga sebagai penggunaan teknologi elektronik untuk mengirim, mendukung, dan meningkatkan pengajaran pembelajaran dan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. E-learning itu sendiri dapat juga berupa game edukasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penggunaan game edukasi. Kelebihannya yaitu satu, meningkatkan kepintaran, kedua, meningkatkan ketajaman mata, ketiga, mengenal teknologi baru, keempat, meningkatkan kecepatan mengetik, kelima, meningkatkan keterampilan rajin membaca, yang keenam, relaksasi. Kekurangannya yaitu satu, kecanduan dan ketergantungan, kedua, mengganggu kesehatan, ketiga, perilaku menyimpang, keempat, isolasi sosial. Selanjutnya,
Materi yang keempat yaitu model desain pembelajaran Azure dan pemanfaatannya. Sebelumnya, model Azure ini bukan hanya cocok untuk mengembangkan media dan teknologi pembelajaran, melainkan juga dapat digunakan untuk memilih materi dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, presenter menawarkan untuk menggunakan model Azure untuk mengembangkan media dan teknologi pembelajaran yang dikaitkan juga dengan pemilihan bahan ajar dan strategi pembelajaran. Model Azure itu sendiri adalah sistem atau pedoman pengajaran yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi. Model Azure terdiri atas 6 komponen seperti rumusan kata itu sendiri yaitu Azure. Setiap huruf memiliki arti tersendiri yaitu yang pertama Analyze Reader menganalisis peserta belajar, melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik, seperti latar belakang, tingkat pengetahuan, kebutuhan, minat, dan gaya belajarnya. Yang kedua, Stage Objectivities merumuskan tujuan pembelajaran. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik agar peserta didik diharapkan dapat mencapai setelah pembelajaran. Yang ketiga, select method, media, dan material. Memilih metode, media, dan bahan ajar. Memilih metode pengajaran, media, dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan peserta didik. Ini harus mempertimbangkan keefektifitasan dan relevansi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu yang keempat, utilize media and materials, menggunakan media dan bahan ajar, yaitu mengimplementasikan rencana pembelajaran dengan menggunakan media dan materi yang telah dipilih, serta memastikan penggunaan media dan materi tersebut sesuai dengan keperluan pembelajaran. Yang kelima, require learner participation, mengembangkan peran peserta belajar, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi, bertanya, dan berkolaborasi. Yang keenam, evaluate and revise, menilai dan memperbaiki. Guru harus mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Jika diperlukan, perbaikan dan revisi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam setiap tahapan pelaksanaan model pembelajaran Azure, terdapat langkah-langkah dan fungsi, seperti dalam pemilihan teknologi, media, dan bahan ataupun materi. Guru dapat mempertimbangkan keadaan murid, tujuan yang hendak dicapai, situasi lingkungan, alat-alat dan kemampuan pengajar dalam penggunaan teknologi, media, dan bahan. Guru dapat mengikuti proses 5P, yaitu yang pertama mempratinjau atau preview teknologi, media, dan materi. Yang kedua mempersiapkan atau prepare teknologi, media, dan materi. Yang ketiga mempersiapkan atau prepare lingkungan. Yang keempat mempersiapkan atau prepare pembelajar. Dan yang kelima menciptakan atau provide pengalaman belajar. Materi selanjutnya yaitu yang kelima, game by utilization. Dalam konteks pembelajaran game by utilization merujuk pada penggunaan game sebagai alat untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, game by utilization dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit atau kompleks dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Beberapa contoh game yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain Quizzes, Kahoot, ataupun Wordfall. Di sisi lain, dalam konteks penggunaan sumber belajar sumber daya komputer, game by utilization dapat merujuk pada penggunaan game sebagai alat untuk menguji atau memantau penggunaan CPU atau GPU. Dalam hal ini, game by utilization dapat membantu pengguna
Untuk memahami bagaimana game atau aplikasi tertentu memanfaatkan sumber daya komputer dan apakah ada masalah atau bottleneck yang perlu diatasi. Dalam pembelajaran, penggunaan game by utilization dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan memudahkan proses pembelajaran. Namun perlu diingat bahwa penggunaan game dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Selain itu, penggunaan game by utilization dalam pengujian sumber daya komputer dapat membantu pengguna untuk memahami bagaimana game atau aplikasi tertentu memanfaatkan sumber daya komputer dan apakah ada masalah atau bottleneck yang perlu diatasi. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan kata, saya mohon maaf.